Shalom Aleichem, Besem Yeshua Hamasyah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BBS. Kali ini akan membalas WA dari Pak Alfred di Kupang, Nusa Tenggara Timur ya. Pak Alfred itu nanya, apakah ada perintah yaitu orang Kristen suruh nyembah Yesus, Pak Pendeta ya. Kami menyembah Bapa katanya. Ya, Pak Alfred ini masih penyembah Bapa. Soalnya dia cari-cari nggak ketemu itu. Suruh nyembah Yesus tuh nggak ketemu. Ya. Kalau suruh nyembah Bapa betul. Karena Yesus pun juga sujud terus nyembah Bapa. Yaitu di dalam Matius 26 ayat 39. Oh ya bener Pak. Waktu itu Yesus jadi manusia. Ya, sekarang Yesus adalah Allah itu jadi Allah ya. Bapak sadar nggak Yesus sekarang jadi Allah? Ya, 1 Yohanes 5 ayat 20, Yesus adalah Allah yang benar itu. Ya. Terus Bapak masih nyembah Bapa gitu ya. Nanti tak kasih tahu salahnya Pak ya. Apakah ada Yesus minta disembah? Kalau kalimat langsung nggak ada Pak. Jadi kalau Bapak mengharapkan seperti halnya orang-orang dari Kedar ya di luar Kristen, mana kalimat yang mengatakan akulah Yesus sembahlah aku? Nggak ada. Akulah Yesus, akulah Tuhan, akulah Allah, sembahlah aku, ya nggak ada Pak. Apalagi terus naik ke panggung, pakai halu-halu, pakai toa. Saudara-saudara, umat Kristen, tak kasih tahu ya, aku ini Yesus, sembahlah aku, sembahlah Allah, sembahlah aku, sembahlah Yesus, ya nggak ada yang kayak gitu Pak. Untuk bisa paham ayat Alkitab itu diperlukan pikiran yang dibuka oleh Yesus, Lukas 24 ayat 45. Mari kita baca Pak ya. Matius 4 ayat 10. Matius pasal 4 ayat 10. Yesus sedang dicobai iblis. Kenapa Yesus dicobai iblis? Sebab Ibrani 2 ayat 9. Yesus sedikit lebih rendah dari malaikat, sementara iblis ini levelnya malaikat, mantan malaikat. Makanya levelnya iblis untuk kali ini dia sedikit lebih tinggi dari Yesus. Untuk waktu yang singkat kan Yesusnya sedang jadi manusia. Makanya iblis bisa mencobai Yesus. Ya, Ibrani 2 ayat 9, sedikit lebih rendah untuk waktu yang singkat ya. Oke. Ketika Yesus dicobai iblis, apa kata Yesus di Matius 4 ayat 10? Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Hanya kepada Dialah engkau harus berbakti. Kenapa Yesus bilang engkau harus menyembah Tuhan Allahmu? Kenapa Yesus tidak bilang seperti kepada Petrus, doalah Bapa kami. Terus Yesus juga memberi contoh di Matius 26 ayat 39. Ya Bapa, ya Allah gitu. Ya, kenapa Yesus mengatakan sembahlah Tuhan Allah? Kenapa tidak bilang sembahlah Allah atau sembahlah Tuhan? Ya. Ayo ini rahasia kecil ya Pak Alfred ya, supaya Bapak tahu sekarang ya. Bahwa untuk memahami Alkitab itu syarat mutlaknya pikiran harus dibuka oleh Yesus, Pak. Itu tadi Lukas 24 ayat 45, hanya Yesus yang bisa membuka pikiran supaya bisa dibuka. Ya sembah Yesus Pak. Kalau nyembah Bapa itu nggak mungkin Pak. Saya ini penyembah Bapa 35 tahun Pak, nggak pernah bisa paham Alkitab. Begitu saya berbalik nyembah Yesus, waduh Pak, ini kayak langsung dibuka gitu Pak. Langsung paham semua Alkitab. Ya. Saya ulang Pak, saya penyembah Bapa itu 35 tahun Pak, nggak pernah bisa paham Alkitab. Mau menginjil supaya orang tobat, satu aja nggak dapat Pak. Lah ini saya 2 tahun sudah 517 orang, membaptis 517 orang. Ini sekarang di luar ini gara-gara corona, ada ribuan orang minta dibaptis Pak, di berbagai kota. Ya. Dulu waktu Tritunggal aku nggak bisa Pak, mau menobatkan satu orang aja nggak bisa Pak. Sebab mampet, nggak bisa paham Alkitab. Sama seperti Bapak, sekarang nggak bisa paham kan? Mana ada ayat Alkitab orang Kristen suruh nyembah Yesus? Banyak Pak. Cuman cara pemahamannya harus memakai hikmat Allah dan dibuka. Matius 4 ayat 10. Sembahlah Tuhan Allahmu. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Lalu siapa sih Pak Tuhan Allah? Kenapa nggak disebut Allah saja? Kalau Allah kan pasti Bapa. Kenapa disebut Tuhan Allah? Ayo. Ya, kenapa disebut Tuhan Allah Pak? Kalau Bapa itu Allah itu Bapa itu. Anda kan begitu memahaminya. Tuhan itu Yesus, betul nggak? Tuhan itu Yesus, Allah itu Bapa. Kenapa ini disebut Tuhan Allah? Kalau gitu Yesus Bapa gitu? Ya tidak lah ya.
Sembahlah Tuhan Allahmu. Mari kita cari tahu siapa ya Tuhan Allah ya. Ya. Kalau kita membaca dari Wahyu 4 ayat 8 ya. Tuhan Allah adalah Yesus, adalah yang duduk di tahta itu. Di Wahyu 4 ayat 2, seorang yang duduk di tahta adalah Yesus. Cluenya dari ayat 1 yang suaranya pernah didengar. Yang pernah didengar oleh siapa? Yohanes. Jadi seorang yang duduk di tahta surga adalah Yesus. Lalu Wahyu 4 ayat 8, Yesus ini disebutkan di situ sebagai Tuhan Allah Maha Kuasa. Yesus ke iblis di Matius 4 ayat 10 ngomong apa? Sembahlah Tuhan Allah. Itu sebenarnya Yesus ingin ngomong, sembahlah aku. Cuman aku nanti saat sudah naik ke surga. Ngerti? Pak Alfred, simple toh? Yesus sebenarnya ingin ngomong, sembahlah aku, tapi aku ini nanti setelah di surga akulah Tuhan Allah. Terbukti benar Wahyu 4 ayat 8, Yesus itu Tuhan Allah. Ini persis sama dengan Matius 26 ayat 64 yang mengatakan bahwa aku anak manusia nanti akan duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Setelah dicari-cari ternyata Wahyu 1 ayat 8 yang maha kuasa itu nggak taunya ya Yesus sendiri. Ini persis sama ya. Iblis sembahlah Tuhan Allah. Nggak taunya Tuhan Allah itu ya Yesus sendiri. Di dalam Wahyu 4 ayat 8 anak manusia akan duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Nggak taunya yang maha kuasa itu ya Yesus sendiri dalam Wahyu 1 ayat 8. Termasuk di sini juga yang maha kuasa. Wahyu 4 ayat 8. Clear ya Pak Alfred ya. Soal Anda mau tobat, Pak, kalau bener ada saya pengen jadi Kristen domba, ya udah telat Pak. Kalau mau jadi Kristen domba segera Pak, segera tobat. Ajak itu pendeta-pendeta di NTT, pendeta-pendeta di Kupang diajak Pak, daripada bikin penyesatan ya toh. Hari gini masih nyembah Bapa, hari gini masih menganggap Yesus itu sebagai anak ya toh. Terus kamu masih ngotot nyembah Bapa, itu penyesatan Pak. Mati dalam dosamu, nggak main-main Pak. Neraka lo Pak. Ngapain Pak jadi Kristen udah berapa lama? Saya 35 tahun penyembah Bapa. 35 tahun Tritunggal Pak. Ya. Puji Tuhan, saya sekarang udah berbalik Pak. Berbalik nyembah Allah Esa Yesus Kristus. Ya, selamat Pak, dijamin selamat. Kalau Bapak masih nyembah Bapak itu janji Yesus juru selamat nggak berlaku. Sorry Pak ya, jangan pede. Jangan walaupun kami nyembah Bapak tetap selamat. Sorry Pak, Anda nanti terkena Matius 7 ayat 23. Sorry, aku nggak kenal engkau. Meskipun tiap hari Bapak nyebut Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Bukankah aku bernubuat demi namamu? Bukankah aku tumpang tangan sembuhkan orang sakit demi namamu? Bukankah aku bernubuat demi namamu? Yesus bilang, aku nggak kenal engkau sebab Anda tidak menjadikan Yesus Allah. Yesus yang naik ke surga itu Allah Pak. Ya, sama. Ngomong ke iblis juga. Iblis, sembahlah Tuhan Allahmu. Ternyata Tuhan Allah itu di Wahyu 4 ayat 8 dirinya sendiri ya Yesus itu. Ya. Clear ya Pak ya. Yesus sekarang adalah Allah yang benar di surga itu. 1 Yohanes 5 ayat 20. Jadi ada Pak yang mengatakan bahwa sembahlah aku, tapi aku itu adalah Tuhan Allah. Tuhan Allah lain dan tak bukan Yesus. Ada banyak ayat-ayat lain yang itu juga ya, segala pujian penyembahan di surga itu untuk Yesus Pak, bukan untuk yang lain. Akulah Alfa Omega ya. Alfa Omega itu Yesus, Bapa yang kekal itu Yesus, meskipun Yesus tidak minta dipanggil Bapa ya. Jadi Bapak jangan ngotot manggil Yesus Bapa. Yesus tidak minta dipanggil Bapa, sebab Bapa yang kekal adalah Alfa Omega. Yesus sudah ngomong, akulah Alfa Omega. Ya, yang awal yang akhir ya. Pak Alfred di Kupang NTT tobat Pak, ajak pendeta-pendeta di Kupang tuh Pak. Kasihan yang puluhan tahun jadi penyesat, masih mengajarkan Tritunggal ya. Masih mengajarkan Tritunggal. Sorry Pak, Anda jurusanmu neraka Pak, nggak main-main Pak. Ayo, para pendeta-pendeta di Kupang itu kan kantong Kristen ya toh. Jangan sampai di kantong Kristen binasa semua. Segera tobat, sembahlah Yesus Allah yang benar. Alkitabiah ini. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Yang mau ikut sekolah Alkitab silahkan ya. Masih dibuka, terus dibuka. Silahkan melakukan pendaftaran melalui nomor-nomor yang ada. Yang
mau ikut baptisan, mungkin sebentar lagi setelah corona nanti akan baptisan, banyak yang mau minta dibaptis. Yang mau mendukung debat silahkan ya, mendonasi silahkan hubungi nomor-nomor yang ada. Yang mau ikut sekolah Alkitab tetap dibuka, silahkan hubungi nomor yang ada. Tetap bersama saya Pendeta Hendy Tandianta BBS. Haleluya.